Setelah Lin Ping'an memasuki ruangan, ia mengklaim dapat menyelesaikan masalah putusnya rantai pendanaan perusahaan. Namun, Tuan Liu menyatakan bahwa perusahaannya memiliki arus kas harian lebih dari 10.000, dan sama sekali tidak ada masalah putusnya rantai pendanaan. Ia pun menyuruh Lin Ping'an untuk segera pergi. Melihat Tuan Liu tidak mempercayainya, Lin Ping'an berbalik dan bersiap untuk pergi. Saat itu Tuan Liu memanggilnya. Mereka menanyakan bagaimana dia mengetahui masalah perusahaan. Lin Ping'an menjawab, seorang pengusaha yang sukses harus jeli mengamati detail kecil. Dari berbagai perubahan yang terjadi di perusahaan sebelumnya, dia bisa memperkirakan masalah tersebut. Tuan Liu kemudian bertanya kepada Lin Ping'an apakah dia memiliki solusi untuk masalahnya. Suatu acara untuk member. Seseorang bertanya apa itu acara member. Orang lain menjawab, ini adalah program loyalitas pelanggan yang ditawarkan di semua cabang Daily Fresh. Pelanggan cukup melakukan deposit 50 yuan untuk mendapatkan kartu member. Menjadi member Daily Fresh. Member dapat mengambil 12 set buah musiman dalam 1 tahun. Bisa dicairkan kapan saja. Artinya, pelanggan hanya perlu mendeposit 50 yuan untuk mendapatkan 12 set buah. Namun, ada yang mempertanyakannya. Harga 1 set buah di perusahaan adalah 6,6 yuan. Jika dihitung berdasarkan harga 50 yuan untuk 12 set seperti yang dikatakan, apakah harga ini masuk akal? Setiap set dijual seharga 4 yuan. Kita rugi 2,5 yuan. Apakah kau ingin perusahaan kita cepat bangkrut? Tuan Liu, bagaimana menurutmu? Cara ini benar-benar tidak bisa dilakukan. Tuan Liu, kita akan dirugikan. Orang ini berniat jahat. Tuan Liu marah-marah dan menuduh pihak lawan. Mereka ingin membunuh kecantikannya hingga tak ditemukan jasadnya. Pihak lawan mengatakan, Tuan Liu sangat kekurangan dana. Dan dengan caranya, masalah dana dapat diatasi. Kemudian pihak lawan berkata, jika Tuan Liu membutuhkan buah, bisa langsung menghubunginya, karena dia punya banyak. Segera perintahkan semua toko untuk meluncurkan program kartu member dengan cara ini. Tidak boleh, Tuan Liu, tidak boleh. Tuan Liu akan rugi jika ikut serta. Segera lakukan. Ya. Kau bilang Lin Ping'an hari ini pergi ke kota? Benar sekali. Aku mengikutinya sampai turun dari mobil. Kulihat dia masuk ke gedung Times. Jangan-jangan Lin Ping'an benar-benar punya cara untuk menghabiskan semua semangka itu? Ah, kalau memang benar seperti terakhir kali dia menjual semua semangka itu, maka kita tidak boleh. Dia harus memuntahkan semua gapa fruit itu. Kemari. Baik, baik. Saya akan segera melakukannya. Beberapa orang sedang mendiskusikan tentang Lin Ping'an. Ada yang mengaku melihat Lin Ping'an memasuki kota. Mereka juga mengatakan bahwa dia sedang merencanakan pelarian. Namun, beberapa orang lain mengatakan itu tidak mungkin. Karena Lin Ping'an waktu itu bersumpah dengan yakin bahwa dia tidak akan melarikan diri. Lalu seseorang menunjukkan bahwa Lin Ping'an sebelumnya adalah seorang penjudi ulung. Perkataan penjudi tidak dapat dipercaya. Sialan, bajingan ini. Suruh orang mencari dan meminta pertanggungjawabannya. Sekelompok orang mengelilingi Lin Ping'an. Bergantian mengucapkan terima kasih kepadanya. Lin Ping'an meminta semua orang untuk berbicara dengan baik. Bukankah sudah disepakati akan dilunasi setelah 3 hari? Mengapa ribut lagi? Ada yang mengatakan Lin Ping'an akan melarikan diri. Sama sekali tidak berniat memberikan uang kepada mereka. Lin Ping'an membantah bahwa sertifikat rumahnya masih ada di tangan mereka. Tidak mungkin melarikan diri. Orang lain juga menyahut, sertifikat rumah ada di sini. Jual saja rumahnya. Semua orang bagi uangnya. Lin Ping'an memohon dengan sangat agar mereka tidak menyentuh rumahnya. Aku mohon padamu, jangan sentuh adik perempuan gemuk itu. Apa yang kau lakukan? Hentikan. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Ningping, kau tidak bisa sedikit lebih bersemangatkah? Salah satu pihak mengira pihak lain akan melarikan diri ke kota, meminta agar segera meminjamkan uang. Jika tidak, rumah akan dijual. Sedangkan pihak lain menjelaskan bahwa ia pergi ke kota untuk berbisnis, ingin segera menjual semangka, lalu memberikan pembayaran terakhir kepada mereka. Keduanya pun bertengkar. Bersih tegang. Tuan Liu, tahukah Anda, kami telah menjual 5.000 kartu keanggotaan. Dan dalam sehari, kami memperoleh pendapatan 250.000. Apa? 250.000 dalam sehari? Masalah rantai pendanaan teratasi dengan mudah. Sungguh luar biasa. Tapi Tuan Liu, saya masih belum mengerti. Cukup 1 lembar. Kartu member saja kita sudah rugi 300.000. 5.000 lembar kartu member. Dalam setahun kita rugi 150.000. Lin Ping'an menjelaskan kepada Xiao Tang.
Kerugian 150.000 ini akan diganti dalam waktu 1 tahun. Tapi sekarang sudah ada 250.000. Tidak hanya itu, masalah rantai keuangan pun dapat teratasi. Dan bisa membuat Amerika, Jepang, dan Korea berkembang pesat. Dengan begitu, dalam waktu singkat ia bisa mendapatkan 150.000. Xiao Tang mengagumi Lin Ping An. Ia menganggapnya bukan orang biasa. Lin Ping An memberitahu Xiao Tang. Saat ini mereka paling kekurangan buah-buahan. Meminta Xiao Tang untuk tetap di perusahaan dan terus memantau masalah pendanaan. Xiao Ya sedang membawakan barang di punggungnya. Mari kita cari Lin Ping An. Sialan. Aduh, bukankah ini Ping An adikku? Seorang petani semangka mengatakan bahwa dia bisa membeli semangka dengan harga 20 sen per kilogram. Dia menekankan bahwa jika semangka dijual kepadanya sekarang, uangnya akan langsung ditransfer. Namun, beberapa orang merasa harganya terlalu rendah, setengah harga dari harga pembelian biasa. Petani semangka mengatakan, selain dia, siapa lagi yang punya uang untuk membeli semangka ini sekarang? Apakah mereka mengandalkan Lin Ping An yang boros itu? Akhirnya, beberapa orang menyatakan tidak akan menjualnya, karena setidaknya lebih baik daripada membiarkannya membusuk di rumah. Saya juga jual, saya juga jual, saya juga jual. Benar sekali. Tetangga-tetangga sekalian, jika kalian sekarang membawa kembali semangka kalian, kami akan langsung menimbangnya dan menghitungnya dengan harga yang ringan. Bagaimana? Buka pintu, ambilkan semangka saya. Buka pintu. Buka pintu. Buka pintu. Seseorang meminta agar diberi waktu 2 hari lagi, dan mengatakan sudah menghubungi Tuan Liu dari Mei Xian. 2 hari kemudian akan memberikan pelunasan kepada kalian semua. Namun orang lain mengatakan, Mei Xian sekarang sedang mengalami masalah keuangan. Sama sekali tidak ada uang yang diterima. 11 Guan juga berkata, orang ini ingin menunggu sampai semua kerja keras kita membusuk, agar kita semua tidak mendapatkan 1 sen pun. Kemudian orang ini berkata lagi bahwa dia sudah lama mengatakan bahwa perkataan orang mabuk tidak bisa dipercaya. Lalu ia menyerukan kepada kita semua untuk menyerbu masuk bersamanya. Keluarkan keberanianmu. Berhenti. Semangka besok, semuanya saya beli. Pelunasannya akan saya berikan hari ini. Siapa kau? Kenapa aku harus percaya padamu? Ya, kau, siapa kau? Saya Liu Lingling, Direktur Utama Mei Xian. Bu Liu, perusahaan Mei Xian kalian sendiri sudah hampir bangkrut. Bagaimana mungkin masih punya uang untuk membeli semangka? Lagi pula, sekarang semua orang hanya mementingkan uang. Kalau kamu mampu, bayar sekarang juga. Tidak punya uang, ikut campur apa? Kalau kamu punya uang, sudah lama kamu membeli semangka kami. Ya, siapa yang membayar kami hari ini? Semangka akan dijual kepada orang itu. Ganti rugi uang kami. Kami akan membayar uangmu. Nakal sekali. Totalnya ada 30.000 yuan di sini. Untuk melunasi pembayaran akhir kalian seharusnya sudah lebih dari cukup, kan? Penjual mengatakan uang sisanya dianggap sebagai keuntungan pembeli. Pembeli mempertanyakan bagaimana penjual bisa menjual barang kepadanya seperti itu. Pembeli menuduh penjual tidak bisa mengingkari janjinya. Penjual menyuruh pembeli untuk berhenti bicara omong kosong. Siapa yang membayar duluan hari ini? Dialah yang paling berkuasa. Ternyata pembeli tidak ditipu. Lalu semua orang bergantian mengantre untuk membayar. Penjual meminta semua orang untuk mengantre dengan tertib, satu persatu. Tuan Liu, terima kasih telah membantuku hari ini. Aku memang sedang kekurangan uang akhir-akhir ini. Pihak lain menyatakan tidak perlu sungkan. Pihak lain mengatakan bahwa uang itu tidak seberapa. Ia juga memuji pihak pertama yang hebat, dengan mudah menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian, pihak ini menyebutkan bahwa mereka kekurangan posisi direktur pemasaran. Menanyakan apakah pihak pertama tertarik. Pihak pertama mengatakan bahwa ia hanya seorang petani, tidak mengerti tentang bisnis, menerima kebaikan dari pihak lain. Ia merasa kuil di sini terlalu kecil, tidak dapat menampung dirinya, Buddha sejati ini. Kesimpulannya, berdasarkan kemampuan lawan, prestasi di masa depan pasti tak terukur. Jika ada yang dibutuhkan, jangan ragu untuk menghubungiku. Terima kasih, Tuan Liu. Kalau begitu, aku pergi dulu. Jalan yang pelannya. Ping An, kau sekarang benar-benar berbeda dari dulu. Hahaha, Wenting ini. Nanti, dia akan hidup bahagia bersamamu. Hahaha. Seseorang mengembalikan akta rumah kepada orang lain, kemudian mengeluarkan uang dan memberikannya kepadanya, dan mengatakan bahwa mereka akan menghapus semua hutang di antara mereka.
Namun, pihak lain marah dan mengatakan bahwa dia tidak kekurangan uang. Hahaha, uang ini, simpan saja sendiri. Sekalian beli peti mati yang bagus untuk dirimu sendiri. Ngacangin apa? Ayo pergi. Istriku. Sekarang kau mengerti kan kalau aku tidak membohongimu? Maafkan aku. Aku salah paham padamu. Aku telah melakukan banyak hal buruk padamu dan WN dulu. Bukankah kamu seharusnya tidak mempercayaiku? Istriku. Selama kita berdua bisa menjalani hidup dengan baik, itu lebih baik daripada apapun. Apakah sakit? Apakah aku terlalu kasar? Tidak sakit, sama sekali tidak sakit. Suami berkata pada istrinya, ini untuk Wan, ini untuknya. Lalu beritahu istrinya bahwa dia akan pergi ke pasar untuk membeli sayuran sebentar lagi. Malam ini akan membuat hidangan besar untuknya dan Wan. Bagaimana? Tidak apa-apa, aku benci kamu. Seseorang menanyai siapa yang memukul anaknya. Orang lain menyatakan bahwa berani memukul anaknya berarti mencari kematian. Dan menyuruh orang tersebut untuk segera bersujud dan meminta maaf kepada anaknya. Kalau tidak, bunuh saja dia. Namun, pihak lawan tidak melepaskannya. Dan mengatakan bahwa Lin Ping'an tidak berani memukulnya. Saat itu seseorang mengusulkan, selama Lin Ping'an memukulnya, akan diberi 10 yuan kepada Lin Ping'an untuk dia berjudi. Orang lain mengatakan bahwa meskipun diberi 10 nyawa pun, Lin Ping'an tidak akan berani. Dia hanya bisa memukuli istrinya sendiri. Akhirnya seseorang berteriak, Kak Wang, tolong pukul dia sampai babak belur. Aku sudah lama kesal padanya. Nak, kau tunggu saja. Sialan. Aku tak bisa mengalahkannya. Aku tak bisa mengalahkan istrinya. Lin Ping'an memukuli seorang pria. Keponakan laki-laki itu datang untuk meminta pertanggungjawaban. Dia berteriak-teriak di depan rumah Lin Ping'an, mengancam akan membunuh Lin Ping'an. Lin Ping'an bersembunyi di dalam rumah dan tidak berani keluar. Keponakan laki-laki itu pun memaki dia sebagai binatang. Penakut. Ibu Lin Ping'an dan anaknya berada di rumah. Anaknya ketakutan sampai menangis. Ibu menghiburnya agar jangan takut. Semua orang, jangan berteriak dulu. Apakah ada kesalahpahaman? Kesalahpahaman karena saya kemarin menjemput anak saya pulang sekolah. Saya sampai di sana dan melihat Lin Ping'an memukuli anak saya. Saya baru mau menghampiri untuk mengaturnya, dia langsung menyerang saya. Lihatlah, dia memukuli saya sampai seperti ini. Lihat, lihat, lihat. Seorang wanita meminta seorang pria untuk keluar, dan mengatakan akan membuatnya terluka parah. Dia juga mengancam akan meminta ganti rugi jika terjadi apa-apa. Kurang dari 2.000 yuan tidak akan cukup. Saat itu seorang gadis kecil berteriak memanggil ibunya dengan ketakutan. Ibunya mengatakan bahwa Lin Ping'an tidak di rumah, meminta mereka untuk datang lain kali. Namun orang-orang ini tidak menyerah. Mereka mencoba menghentikan ibu dan anak itu pergi. Saat itu juga, seseorang menegur dengan keras, menanyakan apa yang terjadi. Tidak apa-apa, kan, Lin Ping'an? Apa kau tidak bisa melakukan hal yang benar? Lin Ping'an, kau datang tepat waktu. Lihat saja, suamiku dipukuli sampai seperti ini. Kau hari ini harus membayar biaya pengobatan 2.000 yuan. 1 huruf pun tidak boleh kurang. 1 huruf saja. Rumahmu akan kubakar. Bukankah kau hanya menginginkan uang, anak muda? Jangan bergerak di sana. Aku masuk ke dalam untuk mengambil uang untukmu. Uangnya sudah datang. Kau menakut-nakutinya dengan mengatakan uangnya sudah datang. Satu orang menyuruh orang lain untuk segera pergi. Dengan nada yang sangat marah, orang yang dimarahi terus memohon ampun. Mengatakan tidak menginginkan uang lagi. Hanya meminta agar tidak dipukul lagi. Namun pihak lawan tidak berhenti. Terus menyuruhnya pergi. Sayang, jangan marah. Sayang. Mama, ada apa denganmu? Sayang, sayang. Kumohon. Sayang. Mama, mama. Mama. Mama, Ola. Dengarkan mama, ya.
Kau pergi ke rumah nenek Wang. Papa mengantar mama ke rumah sakit. Ya, cepat, cepat sayang. Dokter mengatakan, karena paru-paru pasien hampir seluruhnya mengalami nekrosis. Ditambah lagi dengan emosi yang bergejolak, menyebabkan kondisi pasien memburuk dengan cepat. Situasinya sangat kritis. Dokter menekankan, pasien harus segera menjalani operasi dalam waktu 6 jam. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Aduh. Operasi, operasi. Tuan Li, segera setelah Bapak melunasi biaya, saya akan langsung melakukan operasi. Berapa harganya? 200.000. Tunggu sebentar, saya akan ke kamar mandi sebentar. Pahlawan. Kau ini binatang. Keluar sebentar. Bagaimana pendapatmu tentang perceraian? Ayah, aku sama sekali tidak akan bercerai dengan Wenting. Kau masih merasa belum cukup menyiksa Wenting? Sebelumnya kau memukul dan memarahinya. Sekarang dia terbaring di tempat tidur. Keadaannya masih belum pasti. Ayah, aku memang brengsek dulu. Tapi aku sudah berubah. Aku berjanji aku tidak akan menyakiti Wenting dan Wan Wan lagi. Kalau kau bisa berubah, kau sudah berubah sejak lama. Tinghai, apa kau masih manusia? Ayahmu. Aku berjanji aku dan Wenting akan menjalani hidup kita dengan lebih baik. Jika kau ingin Wenting bahagia, kumohon cerai saja dari dia. Kumohon, ayah. Apa yang kau lakukan? Orang yang paling mencintaimu adalah aku. Ayah, apa yang kau lakukan? Cepatlah kabulkan permintaan saya. Aku tidak akan bangun. Baiklah, asalkan Wenting setuju. Aku akan setuju. Ayah, kau sudah setuju. Ayah, cepat bangunlah, bangunlah. Wan Wan. Mama, akhirnya ibu bangun. Wan Wan sangat khawatir dengan ibu. Ayah mengatakan ingin bercerai dengan ibu. Aku tidak mau meninggalkan ibu. Sayang, kau sudah bangun. Dokter. Dokter, aku tidak kuat lagi. Operasinya sangat sukses, tapi masih perlu penyesuaian beberapa waktu. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Sayang, kamu lapar? Aku akan belikan kamu sesuatu untuk dimakan. Mama, aku tidak suka papa. Teman-teman sekelasku mengatakan bahwa papa adalah orang miskin. Mereka juga mengatakan bahwa seluruh keluarga kita miskin. Kemudian papa menghukumnya. Lalu aku melihat Wang Fatzi berkelahi dengan pisau. Dia juga memukul Wang Fatzi. Nak, papa itu melindungi kamu. Aku tidak peduli, aku tetap benci papa. Kakek, carikan papa baru untuk Wang Wan, ya? Wenting, aku dengar dari pamanmu bahwa kamu sakit. Aku datang menjengukmu. Aku membawakanmu apel kesukaanmu. Ada boneka. Silakan duduk, duduk. Terima kasih. Waning, ayah sudah membujuk Lin Ping An untuk bercerai denganmu. Setelah kau sembuh, langsung saja menikah dengan Xiao Li. Xiao Li juga sudah bilang, mau menerima Waning dan memperlakukan Waning sebagai anak kandungnya. Aku tidak setuju bercerai. Perasaan lamaku padamu belum pudar. Kenangan masa lalu. Aku rela diam saja. Aku tidak setuju bercerai. Kakak Li adalah bos besar. Di kota saja sudah membeli rumah. Beberapa hari yang lalu masih membeli TV berwarna besar. Ceritakan, ceritakan. Saya hanya menjalankan bisnis kecil-kecilan. Bukan bos besar. Rendah hati sekali. Lebih dari 2.000 yuan sebulan. Ping An, si penjudi itu. Sudah berapa kali dia mengambil uang istrinya? Ayah sudah lama berhenti berjudi. Sekarang dia berjualan kecil-kecilan, dan penghasilannya lumayan. Aku tahu beberapa tahun ini kamu hidup susah. Kau dengarkan saja omongan orang brengsek itu. Kalah judi, dia memukulmu. Menang judi, dia membeli minuman keras. Mabuk, dia juga memukulmu.
Orang Hubei itu hanya pandai berjudi. Dia tidak tahu berbisnis sama sekali. Dia hanya menipu kamu. Ayah, jangan bicara lagi. Kecuali jika Ping An meninggal. Kalau tidak, aku akan tetap bersama dia seumur hidupku. Kamu ini anak perempuan bagaimana bisa sekeras kepala ini? Xiao Li, jangan dimasukkan ke hati ya. Dengar, itu hanya karena dia sedang bingung sesaat. Tidak apa-apa, Pak, dia teman sekelasku. Silakan periksa. Lihatlah, Xiao Li sangat pengertian. Dengarkan aku, besok langsung pergi dan cerai dengan Lin Ping An. Aku tidak mungkin bercerai. Aku ayahmu, keputusanku yang berlaku. Cerai saja. Lalu hidup tenang dengan nona itu. Kau dengar? Aku. Wenting, Wenting, Wenting. Cepat, jatuh. Ada dokter. Dokter. Tapi biaya persiapannya. Pasien membutuhkan operasi. Di tengah kesedihan dan rasa sakit ini, kita semua berada di jalan yang sama. Dokter Yi, bagaimana keadaan putri saya? Keadaannya tidak terlalu baik. Emosi yang bergejolak dalam beberapa waktu terakhir menyebabkan jahitan lukanya terbuka kembali. Ia perlu dijahit kembali. Jika tidak, luka tersebut bisa terinfeksi. Tuhan pun tak bisa menyelamatkan. Cepat jahit. Lakukan operasi sekarang, termasuk operasi. Perkiraan awal, 20.000 yuan. Aturannya sama, tanpa uang tidak bisa operasi, 20.000 yuan. Xiao Li, kau adalah bos besar. Bisakah kau memberi saya tambahan uang? Kau mau pergi? Aku hanyalah tukang kayu yang bekerja untuk orang lain. Gajiku sebulan hanya beberapa ratus yuan. Dari mana aku bisa mendapatkan uang itu? Lalu, aku masih ada urusan di rumah. Aku pergi dulu. Ibu, bangunlah. Jangan tidur, Ibu. Tolong, dokter. Operasi putriku. Maaf, rumah sakit punya peraturan. Meskipun tidak ada uang, saya tak berdaya. Tolong, saya mohon. Dokter Paman. Tolong selamatkan ibuku. Maafkan aku. Dokter, tolong selamatkan putriku. Jika aku bisa menyelamatkan putriku, hati dan seluruh hartaku akan kuberikan padamu. Kau memperlakukanku seperti ini. Kau menyuruhku melakukan apapun. Aku akan melakukannya. Aku mengerti kamu harus melakukannya. Tapi aku tidak punya uang. Aku juga tidak berdaya. Dokter, kumohon. Tolong selamatkan aku. Aku tahu suatu hari nanti pasti bisa menemukan cinta. Meskipun. Dokter, tolong selamatkan dia. Selamatkan aku, orang tua ini. Silakan berdiri, nenek. Saya hanya seorang dokter. Rumah sakit punya peraturan. Meskipun tidak punya uang, saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dokter, dokter. Tolong selamatkan putri saya. Jangan buang waktu lagi. Ada yang ditemukan? Dokter semuanya ayah. Maaf, ayah tidak berdaya. Ibu. Ada apa ini? Huiting, Huiting. Kakak pingsan. Operasi. Membutuhkan 20.000, baiklah. Jangan khawatir, saya akan segera membayar. Baik. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Kalau bukan karena aku memaksa Wenting untuk bercerai, dia juga tidak akan sampai pingsan. Minggir. Beri jalan. Jangan seperti ini, Tuan Bu. Lagi pula kau juga menginginkan Wenting hidup bahagia, kan? Dulu aku memang brengsek. Tapi aku sudah mengerti semuanya. Mulai sekarang aku pasti akan membuat Wan Wan dan Wenting hidup bahagia. Percayalah padaku. Kau juga meminjam uang dengan bunga tinggi sebanyak itu demi Wenting. Bisa dibilang kau wanita yang kuat. Rumah kita masih cukup berharga. Besok aku akan menjualnya untuk membayar hutangmu. Ayah, rumah itu tidak perlu dijual. Aku harus menjualnya. Ini karena uang yang dipinjam putriku. Sebagai ayah, jika aku tidak membayar sedikit pun. Lalu, bukankah aku akan menjadi bahan tertawaan orang? Ayah, rumah itu benar-benar tidak perlu dijual. Saya sudah bilang kepada Anda, uang itu saya yang mendapatkannya sendiri. Kau dapatkan sendiri. Dengan kemampuanmu yang luar biasa itu, kau mendapatkan uang sebanyak itu. Lagi pula, siapa yang bisa membuktikan bahwa uang itu kau dapatkan sendiri? Saya bisa membuktikan. Siapa di Bei Huan Gong yang bisa membuktikan bahwa uang itu kau dapatkan sendiri? Saya bisa membuktikan.
Masih muda. Saya bisa membuktikan. Tuan Liu. Paman, saya membuktikan bahwa uang Ningpingan benar-benar hasil jerih payahnya sendiri. Kau adalah... Saya adalah manajer umum Daily Fresh, Liu Lingling. Oh, kau adalah perusahaan terkemuka di seluruh kota. Lama tak bertemu Tuan Liu. Tidak menyangka anak nakal ini bisa berlabuh pada Tuan Liu, kapal besar itu. Jadi, banyaknya uang itu pun mudah dijelaskan. Paman, saya yang berlabuh pada kapal besar Lintianan. Punya menantu seperti ini. Bisa dibilang mendapat harta karun. Bibi. Kembali, Nona, bicarakan sesuatu. Tuan Liu, Paman, kita pergi dulu. Tuan Yang. Terima kasih ya. Hanya mengucapkan terima kasih saja tidak cukup. Saya sudah sangat membantumu. Bagaimana kau berencana membalas budiku? Ada yang perlu kubantu? Silakan bicara. Sebenarnya, aku memang ada satu bantuan yang ingin ku minta padamu. Minggir. Anjing yang tidak menghalangi jalan. Oh. Bukankah ini Bos Fang? Ada apa ini? Jangan terlalu senang, Ping An, Liu Lingling. Memang ada saatnya kalian menangis. Kalau begitu aku benar-benar ingin melihat bagaimana kau berencana membuat kami tetap hidup. Jangan mengira kalian sudah cukup berbuat krisis kali ini dan bisa bermalas-malasan. Aku punya 1000 cara untuk membunuh kalian. Kami dan pabrik jus Jepang, Bos Bai mengucapkan selamat Natal untuk kalian. Nanti akan ku tuntut kalian. Di kehidupan sebelumnya, Fang Su membeli pabrik ini seharga 200.000 yuan. Sejak saat itu, ia langsung sukses besar. Ia bahkan mengalahkan perusahaan-perusahaan besar dari Amerika, Jepang, dan Korea. Seketika menjadi pemimpin perusahaan buah-buahan di seluruh negeri. Di kehidupan ini, Wang Su, kali ini kita akan bertanding dengan baik. Aku pergi dulu, ya. Aku belum selesai bicara. Kepala pabrik Bai. Pabrik kalian sekarang performanya sangat buruk. Saya tawar 150.000. Hanya seperti inilah keadaannya. 150.000 terlalu sedikit. Hanya 2 jalur produksi itu saja sudah membutuhkan 200.000. 150.000 sudah cukup banyak. Jangan bicara soal 2 jalur produksi kalian yang sudah tua itu. Masih harus mengeluarkan uang untuk pensiun. Lagi pula, kepala pabrik Bai. Sekarang selain saya, seharusnya tidak ada orang yang bisa memberikan harga seperti ini. Tapi ini sudah merupakan itikat baik saya yang terbesar. 200.000, sampai 200.000 saya beli. 200.000 saya beli. Anda baik-baik saja dan, apakah komandan putra Anda yang membuat masalah? Wang Kuan berbisnis berdasarkan prinsip saling suka sama suka. Jika kau tidak bisa menawarkan harga setinggi itu, maka lebih baik jangan beli. Adik, apa kau serius barusan? Kau benar-benar bersedia membayar 200.000 untuk membeli pabrikku? Bos Bai, saya datang dengan itikat baik. Dan saya berani menjamin bahwa pabrik yang telah kau bangun dengan susah payah tidak akan jatuh ke jurang lagi. Saya tawar 250.000. Kau, bukannya suka berebut denganku? 250.000 itu. Tuan Wang, meskipun penawaranmu lebih tinggi dari saudara Lin, tapi aku lebih cenderung menjual pabrik ini kepada saudara Lin. Kepala pabrik Pan, kau mungkin tidak tahu, ya, Lin Pingan ini. Dia hanyalah seorang penjudi yang buruk. Karena keberuntungan, dia mendapat untung 200.000. Kau jual pabriknya padanya. Dia bahkan tidak mampu membayar gaji karyawan. Bagaimana mungkin pabrik itu bisa menghasilkan keuntungan? Aku benar. Tapi uang bukanlah masalah bagiku. Asalkan kau menjual pabrik itu padaku, aku pasti akan memikirkan cara agar pabrik bisa menghasilkan uang dengan tenang. Siapa sih yang tidak bisa berbohong? Sekarang kau bahkan tidak bisa mengeluarkan 250.000. Belum lagi membuat pabrik menghasilkan uang. 250.000 ya? Coba lihat apakah aku bisa mendapatkannya. Bos, tunggu saya sebentar. Sebelum senja, aku pasti akan mendapatkan uangnya. Sekalian ku beri kamu lihat apakah aku, Lin Ping An, benar-benar mampu membuat pabrik ini untung lagi. Baiklah. Tuan Lin. Aduh, sebelum jam 6 ya. Makanannya tidak enak. Bagian produksi butuh orang. Dengarkan aku menyanyikan lagu 13 senar. Tuan Liu, Tuan Ping An, cepat berhenti. Qi An. Tuan Liu. Tuan Liu, saya hendak mencarimu. Saya juga ada urusan denganmu. Cepat naik mobil.
Lin Pingan, kau selalu memberiku perasaan seperti tahu sebelumnya. Kalau begitu, bisakah kau membantuku melihat beberapa saham ini? Saham mana yang bisa kubeli? Meskipun di kehidupan sebelumnya aku adalah seorang raja saham. Tetapi saham ini berubah setiap hari. Aku mana ingat saham mana yang akan naik? King Gonghu. Aku tahu caranya menghasilkan uang. Saham ini, dan juga saham itu. Saham minyak dan pertahanan, beberapa. Saham ini selalu menjadi pintu gerbang keberuntungan. Saham yang dibeli pasti akan rugi. Jangan ragu, beli sekarang juga. Sutradara Liu, anak itu sama sekali tidak mengerti saham. Benar-benar mengoceh omong kosong. Beli semua saham yang baru saja dia sebutkan itu. Habiskan semuanya. Tuan Liu, kenapa Anda juga sampai tertipu oleh anak itu? Aku percaya padanya. Aku yakin dia juga akan memberi saya kejutan kali ini. Selamat pagi, Pak. Mau membeli perhiasan atau emas batangan? Berapa total emas yang ada di toko Bapak? Saat ini totalnya 50 kilogram. Ke 50 kilogram itu semuanya saya beli. Ada apa? Tuan ini ingin membeli semua emas yang ada di toko kita. Tuan, toko kami memiliki 50 kilogram emas. Saya tahu, tapi saya tidak membelinya. Saya akan membantu Anda menjualnya. Harga emas internasional saat ini adalah 40 yuan per gram. Saya dapat membantu Anda menjualnya seharga 60 yuan per gram. Semua. Tapi Anda harus tutup toko mulai sekarang. 60 yuan per gram? Tidak mungkin. Jauh lebih tinggi dari harga emas internasional. Tidak akan ada yang membelinya. Kalau tidak terjual, bukankah itu akan sia-sia membuang waktuku seharian? Saya bisa memberi kalian uang muka 200 ribu. Jika tidak terjual sesuai harga yang saya minta, uang muka ini saya berikan kepada kalian. Tuan, apa yang perlu saya lakukan? Harus sampai di tempat ini sebelum jam 4 sore. Tuan, Anda tidak akan membantu kami tanpa pamrih, kan? Kau pikir aku bodoh? Terserah. Tuan Chris, saya punya bisnis yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Saya jamin Anda akan tertarik. Maaf, saya tidak tertarik dengan omonganmu. Jangan buang waktu. Semua emas ada di tanganku. Sekarang kita bisa bicara? Sekarang semua emas di kota ada di tanganku. Jika kau tidak mau bekerja sama, maka aku jamin, kau akan pulang dengan tangan kosong kali ini. Kau akan segera percaya padaku. Kau akan segera percaya padaku. Masuk. Barang Tuan Lin sudah sampai. Kau keluar dulu, tunggu aku. Tuan Fei. Sekarang kau bisa percaya padaku, kan? Tuan Lin, berapa harga targetnya? Tidak ada waktu, 60 dolar. Sial, tapi harga target di pasar internasional hanya 41 dolar. Apa yang kau bicarakan? Pukul 4 sore. Pukul 4 sore. Negara kalian akan langsung mengirim pasukan untuk berperang melawan negara musuh. Tiongkok kita yang besar. Betapa besarnya rumah kita. Begitu perang dimulai, harga emas setidaknya akan melonjak 3 kali lipat. Baik, Tuan Lin. Saya akan membeli semua emas dengan harga Anda. Tuan Liu, beberapa saham ini sampai sekarang tidak ada perkembangan sama sekali. Kita pasti ditipu oleh anak muda Lin Pingan itu. Tunggu sebentar lagi. Tuan Liu, bagus. Gerakan cepat dan fleksibel. Serangan mendadak. Dan dengan cepat menguasai hak pengambilan minyak, saham ini, fluktuasi energi gelombang emas, bersamaan di pasar saham.
Saham pertahanan dan minyak juga mengalami kenaikan tajam. Naik, naik, naik. Wah, Tuan Lin. Sesuai yang sudah kita bicarakan sebelumnya, saya berikan Anda 5 poin kekuatan. Ini 500.000. Dan juga pinjaman 200.000 yang kau gadaikan. Total 700.000 semuanya ada di sini. Kerjasama yang menyenangkan. Aduh, aduh, aduh. Aduh, Tuan Direktur. 10 menit lagi jam 6. Menurutku ya, kau tak perlu menunggu lagi. Orang yang tidak berguna itu tidak akan kembali. Kepalawan, kau tidak sungguh-sungguh berharap pada orang yang tidak berguna itu, kan? Meskipun sekarang dia pergi meminjam uang. Belum tentu ada yang mau meminjamkan kepadanya. Hahaha. Aduh, lebih baik kau segera menandatangani kontraknya. Tenang saja, aku akan langsung mentransfer uangnya kepadamu. Baiklah, sampai jumpa. Bukankah begitu lebih baik? Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Kenapa aku harus memberitahumu berapa banyak kertas toilet yang kugunakan saat buang air besar? Li Min-an, kita lihat saja nanti. Pergi. Terima kasih, haha. Mari kita tanda tangani kontraknya. Saudara Lin. Mulai sekarang, pabrik ini milikmu. Saudara Lin. Mulai sekarang, pabrik ini milikmu. Tapi aku harus mengingatkanmu. Pasar jus saat ini sedang lesu. Aku akan memikirkan solusinya. Bos Bai, aku juga sudah menyiapkan kejutan untukmu. Ini adalah kerja keras. Pada akhirnya, kau tetaplah direktur pabrik ini. Aku tahu kau telah mencurahkan banyak usaha untuk pabrik ini. Dan juga sangat emosional. Jadi, pabrik ini tetap akan kau kelola di masa depan. Terima kasih. Mulai sekarang kau adalah saudara bagiku, Bai Wenzheng. Ada apa yang bisa kubantu? Silakan katakan saja. Suruh saudara-saudaramu untuk memproses barang sesuai tempat ini. Dan prosedur ini, buat lagi satu batch barang. Beberapa hari lagi aku akan datang untuk memilihnya. Tidak masalah kan? Kau bocah nakal, sudah beli mobil ya? Akhir-akhir ini aku dapat sedikit uang. Jadi kupikir untuk membeli mobil. Nanti akan lebih mudah mengajak Wenting dan Wan-Wan jalan-jalan. Anak baik sekali ya, setiap hari cepat naik mobil. Naik mobil, naik mobil. Bagus sekali. Sangat bagus. Rumah ini, kurasa memang agak tua. Kau kan, nak, sudah sedikit punya uang. Bagaimana kalau kita perbaiki? Ayah, rumah tua sedikit saja kenapa? Masih bisa dihuni kok. Kau ini, gadis kecil nakal. Kapanpun selalu melindunginya. Ayah benar. Rumah ini, memang sudah terlalu tua. Beberapa hari lagi aku akan pergi ke kota untuk melihat-lihat. Kita pindah ke kota saja. Bagus. Kita akan pindah ke kota. Pingan, lupakan saja. Rumah di kota harganya mahal. Kamu ini gadis nakal. Bagaimana aku harus menegurmu? Jangan dengarkan omongan Wenjing yang tidak masuk akal. Rumah di kota harus dibeli, tetap harus dibeli. Wan-Wan, kelak kamu juga akan menikah dan tinggal di kota. Ayah, Wan-Wan masih sangat muda, sudah memikirkan pernikahan. Baiklah. Aku orang jahat. Sudahlah, kalau begitu aku pergi. Tidak akan mengganggu kalian sekeluarga lagi. Hahaha. Ayah. Biar aku antar. Tidak perlu, baru saja keluar dari rumah sakit. Istirahat yang cukup ya. Baiklah, pelan-pelan saja. Hei, pelan-pelan.
Sanyang, kau dan Wan Wan kembali ke kamar dulu ya. Aku akan memanggil kalian saat makanan sudah siap. Sebentar lagi selesai. Wah, harum sekali. Kakak, kau ini, beli mobil lagi, masak daging merah lagi. Kaya raya ya? Kaya raya sih belum juga. Cuma dapat sedikit uang. Enaknya punya uang. Enaknya punya uang. Kalau dapat uang, traktir kita makan daging babi merah ya. Pingan sekarang sudah jadi bos besar. Apa mungkin dia sampai pelit untuk mentraktir kalian makan daging? Ayo, saudara-saudara, masuk, makan daging babi merah. Saya bilang, sebelum kalian makan, ucapkan terima kasih kepada Tian-Tian dulu ya. Terima kasih. Ternyata kalian sudah mempersiapkan semuanya ya. Hai, itu. Tapi tenang saja, nanti setelah kita makan, kita akan membersihkannya sendiri kok. Iya, benar. Kita semua tetangga. Kami tidak akan merepotkanmu kok. Kami juga tidak makan gratis. Anggap saja ini sebagai biaya transportasi. Kami sudah memberikan amplop berisi uang. Baiklah, karena kalian sangat bersikap baik. Aku tidak bisa memperlakukanmu dengan buruk, kan? Seberapa cukup disebut babi adil? Aku akan memberimu hidangan keras nanti. Haha, makanan keras. Duduk, saya akan melakukannya. Hahaha, saya akan memakannya nanti. Saya akan mengambil kantong plastik dan pergi. Biarkan penjudi ini. Keluarlah dengan baik. Sayurannya datang. Ayo, 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 ayo. Kau mengolok-olok kami, ya? Katakan saja, sayuran ini keras atau tidak. Ini untuk dimakan orang? Apa maksudmu? Kau beli mobil baru, aku datang, dengan tulus ikhlas ikut merayakan. Kau malah tidak menghargai, malah mempermainkan kami dengan batu bata yang rusak. Hari ini kalau kau tidak menghidangkan makanan. Coba saja, percaya atau tidak, aku akan membongkar rumahmu. Kubongkar lagi. Kubongkar, kita lihat siapa yang berani. Kenapa seolah-olah pertemanan saya dengan kalian sebelumnya tidak cukup baik? Aku dapat uang, jadi aku harus mentraktir kalian makan. Kau kira kau siapa? Ku bilang padamu. Jika kau tidak pergi sekarang juga, 2 batu bata ini akan kususupkan ke perutmu. Baiklah, hari ini kau memang berani. Pergi sana. Cepat pergi. Ini belum selesai. Membeli mobil rongsokan? Apa yang kau rencanakan? Tidak punya banyak uang? Jangan sok berani. Membeli mobil rongsokan? Sok penting sekali. Aku akan menghajarnya sampai mati. Siapa yang berani menyentuhmu? Cepat lepaskan suamiku. Lepaskan dia. Sudah. Selama dia membersihkan mobilku, aku akan melepaskanmu. Lepaskan. Kau pergi, Jinping. Aku belum selesai denganmu. Sialan. Lintingan lagi-lagi menggagalkan urusanku. Bos, jangan marah. Saya tidak marah, saya tidak marah. Seandainya bukan karena kamu, bisakah Lintingan lari ke sana dan berdebat denganku? Sekarang, beritahu semua organisasi di kota ini. Siapapun yang berani membeli barang dagangannya, akan kuhabisi seluruh keluarganya. Iya, iya. Lintingan tidak menyuruhmu berlutut. Bos Lin, saya sudah mencari semua distributor di seluruh kota. Begitu mereka mendengar bahwa itu dari pabrik kita, semua menolak bekerja sama. Pasti ulah Fangsu. Orang itu selalu memikirkan bagaimana menjebakku. Lalu bagaimana sekarang? Tidak ada distributor.
Jus kita tidak laku. Kalau tidak laku, ya sudah kita tidak jual. Langsung saja kita bagikan gratis. Tidak dibagikan, gratis dibagikan. Yang gratis, mereka pasti tidak akan menolak, kan? Pabrik kita sekarang sedang dalam kondisi rugi. Masih juga gratis dibagikan. Tidak sampai setengah bulan lagi. Rekening sudah tidak ada uangnya lagi. Masalah uang Pak Bai akan saya selesaikan. Kau kirim saja sesuai yang kukatakan. Katakan pada para distributor itu, barang kita semua gratis. Pak Bai, tunggu saja uang tehnya, hahaha. Tuan Liu, bagaimana bisa kau sempat datang ke sini? Kudengar kau baru saja membeli pabrik jus Renyuan. Sekarang seharusnya kusebut Tuan Lin ya. Pabrik ini memang sudah kuberi. Tapi sekarang aku masih butuh uang untuk sewa rumah. Tuan Liu, bisakah kau meminjamkan aku 400.000? Anggap saja kau ikut berinvestasi. Setiap bulan akan kuberikan laporan kepadamu. Boleh saja. Bukankah kamu sudah punya niat? Tidakkah kamu mendengarkan rencana bisnisku dulu sebelum memutuskan? Aku percaya padamu. Aku yakin kamu pasti bisa memberiku kejutan. Kalau begitu, terima kasih, Tuan Liu. Tunggu dulu. Karena kita sudah terikat bersama. Kenapa kamu terus memanggilku Tuan Liu? Apakah masih terlalu mentah ya? Bukankah itu hanya soal kebiasaan? Panggil saja seperti itu. Panggil saja seperti itu. Lebih pelan. Direktur, semua jus di pabrik sudah diangkut oleh para distributor. Tutup saja pabriknya. Jusnya di mana? Kami datang untuk mengambil jus. Ayo, ayo. Semua sudah terkirim, ya ampun. Bos Li. Bagaimana pengiriman jus hari ini? Stok di pabrik sudah habis terjual. Suruh para pekerja bekerja lebih keras. Kirim lebih banyak jus besok. Jus untuk Bos Li juga sudah habis terkirim. Jus yang sudah dikirim semuanya rugi 200.000. Kalau jalur produksi sudah berjalan, setiap detiknya harus merugi, bos. Kau tidak perlu menghemat uangku. Suruh para pekerja untuk bekerja lebih keras. Pokoknya kalau rugi, tanggung jawabku. Kalau untung, itu milik kalian semua. Baik. Istriku. Bos sudah pulang. Ayah, Istriku, baju ini sangat populer di kota. Aku juga membelikan satu untukmu. Terima kasih, bos. Terima kasih, ayah. Haha, istriku, cepat coba. Lihat apakah pas atau tidak. Bos Lin. Beberapa hari ini, semakin banyak distributor yang memberikan begitu banyak barang. Kita bahkan sudah kehabisan uang di rekening. Bos, jangan khawatir. Kita akan segera mulai menghasilkan uang. Tetapi, Bos Li, tolong beri kami jalan keluar. Bukan seperti itu. Ceritakan perlahan. Sejak Bapak memberikan barang secara gratis kepada distributor, barang kami tidak laku lagi. Jika terus seperti ini, kami semua akan bangkrut. Bos Fei, tidak bisa lagi gratis. Ini membuatku kesulitan. Lagi pula, tujuan saya memberikan layanan gratis adalah untuk menghancurkan kalian. Tuan Lin, kita tidak punya dendam masa lalu. Dan tidak ada permusuhan saat ini. Bapak, bagaimana Bapak bisa seperti ini? Benar sekali, Tuan Lin. Saudaraku, apa yang membuatmu tidak puas dengan rencana kami? Katakan saja apa adanya. Kami akan memperbaikinya. Atau apakah kau punya permintaan? Silakan sebutkan saja. Kami pasti akan memenuhinya. Cepatlah bangun. Haha, baiklah. Karena beberapa bos sudah berkata seperti itu, maka aku, si adik ini, tidak akan sungkan lagi. Aku hanya punya satu permintaan. Anda bilang. Saya ingin kalian masing-masing menambah 60% pengikut. Saya meminta, saya harus membayar. Baiklah, Bos Lin. Mulai sekarang kau adalah bos kami. Mulai hari ini.
Kalian adalah bagian dari taman kuliner. Bos. Jus mulai. Mulai hari ini, aku akan menghasilkan uang banyak. Baiklah. Sekarang seluruh kota menjual dengan harga termurah. Apa yang kau lakukan? Aku bukan menyuruhmu memperingatkan Mei Lipingan tentang luka mereka. Bukankah itu pekerjaan Mei Lipingan? Pabrik-pabrik lain milik bos lama sudah diakuisisi atau dihancurkan oleh Mei Lipingan. Mereka sudah tidak punya pilihan. Bagaimana aku bisa membesarkan pemalas sepertimu? Ah, kembalilah. Mengerti? Mengerti. Kau memukulku. Sial. Bos Lee, berita tentang kita mulai memungut biaya untuk jus sudah disebar. Bagaimana hasilnya? Aduh, meskipun para distributornya tidak rela, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa mengambil barang dari kita. Tuan Lee, Anda benar-benar hebat. Model pemasaran seperti ini pun terpikirkan oleh Anda. Yang penting adalah memanfaatkan kelemahan sifat manusia. Yang gratis adalah yang paling mahal. Beberapa hari ke depan terus percepat produksi. Tidak masalah, semua kerugian sebelumnya akan kutebus kembali. Bos. Makan daging. HM. Ada apa? Aku sedang makan enak. Kau juga makanlah. Papa, aku ingin menonton TV. Wan. Lihat televisi terus, cepat makan. Keluarga kita akhirnya bisa membeli televisi. Supaya kamu tidak perlu lagi pergi ke warung setiap malam untuk menonton. Terima kasih, Papa. Iya, nak. Papa akan memberimu adik laki-laki, ya? Nanti ada yang menemanimu bermain. Baiklah, nak ingin bermain dengan adik laki-laki, ya? Haha. Ha. Papa tidak boleh membuli Mama. Papa. Tuan Lin, tidak baik. Terjadi sesuatu. Aduh, siapa yang mau memberikan saya segelas jus? Seorang yang masih hidup. Justru karena minum jus ini. Hilangnya begitu saja. Adikku, kau mabuk berat. Aku selalu mencicipi jusnya. Tidak mungkin sampai menyebabkan kematian. Kau pedagang curang. Kau berani menjual jus beracun. Kau telah membunuh adikku. Jangan mengarang cerita di sini. Jus kami sama sekali tidak bermasalah. Membahayakan nyawa orang. Apakah kalian masih punya hati nurani? Betul sekali. Betul sekali. Pukuli dia sampai mati. Bunuh dia. Bunuh dia. Pukuli dia sampai mati. Bunuh dia. Bunuh dia. Ahahaha. Aku ini yang membakarnya. Memangku berapi. Maafkan aku. Jangan tarik aku. Jangan tarik aku. Mobilku mengalami kecelakaan. Ini kesalahanku karena pengawasanku yang kurang. Kau binatang. Jangan pergi jauh. Lepaskan aku. Aku ini binatang. Biarkan aku menguburkanmu. Aku benar-benar pantas mati. Aku mati, aku. Aku mati. Kau kenapa? Aku hampir mati dipukuli kamu. Ada apa ini? Adikmu hidup lagi. Kalian sengaja datang untuk membuat keributan, ya? Siapa kalian sebenarnya? Kalian hanya ingin memeras uang, kan? Betul. Pukul mati saja dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh. Bunuh dia. Satu desa dan satu lagi dusun. Istriku. Istriku. Bos hahaha. Ayah.
Hei, apa ini di dalam? Bukankah Wan selalu bilang tidak nyaman menonton TV di warung? Aku baru saja membeli TV di kota. Hei, rumah kita punya TV sekarang. Hei, hehe. Wan, mulai sekarang kau hanya boleh menonton 1 jam setiap hari. Mengerti? Baiklah, jangan tidak dengar kata ibumu. Aman. Rumahmu ini sudah beli TV ya? Aduh. Ini bagus sekali ya. TV ini ya. Wenting, sekarang pinggan di rumahmu luar biasa ya. Haha, benar-benar hebat haha. Huang mau, malam ini, kau panggil semua tetangga. Kita nonton TV bersama. Baiklah, aku akan memanggil mereka hahaha. Bagaimana? Ada sinyalnya? Tidak ada, tidak ada. Kali ini ada. Ada gambarnya? Ah, iya, muncul. Dia datang. Tidak benar. Aku tidak tahu. Hahaha. Pencuri terkenal. Lihat, dulu mencuri buah persik ajaib. Mencuri minuman kerajaan. Mencuri pil keabadian pun tak ada yang berani melawan saya. Hari ini kita sudah terbiasa memukulnya. Membeli TV rusak saja. Sok sekali. Cih. Kau masih berani bicara. Bagaimana aku bisa menikah dengan orang yang setidak berguna seperti kau? Mobil saja tidak mampu dibeli. TV pun tidak mampu dibeli. Sudah malam begini kamu kenapa sih? Aku lihat kamu nonton TV. Bisakah kamu mempertahankannya? Bos Lin, tidak baik. Ada apa? Kenapa panik sekali? Fangsu membawa petugas penegak hukum dan menyegel pabrik kita. Apa katanya? Ada apa? Bos Lin, ayo cepat kita pergi ke pabrik dan lihat. Baik. Aku pergi ke kota. Kalau begitu, hati-hati ya. Ah. Sudahlah. Berhenti. Dasar apa kau menyegel pabrikku? Dasar. Dasar apa? Berdasarkan investigasi kami, pabrik Anda melakukan monopoli. Kami akan menyegel sementara pabrik Anda sesuai hukum. Pak Li, bagaimana sekarang? Tidak bisa hanya melihat pabrik disegel begitu saja, kan? Kau harus lari. Orang pengecut. Ketua Shang. Halo, Ketua Shang. Saya Lin Ping An, dari perusahaan Jus Meiziuan. Manajer kami. Saya ingin membicarakan masalah monopoli dengan Anda. Beri saya 10 menit. Saya dapat membuktikan kepada Anda bahwa pabrik kami tidak melakukan monopoli. Apakah Anda punya jadwal lain hari ini? Tidak ada lagi. Baiklah, saya beri kau 10 menit. Tuan Lin, ikut saya. Tuduhan Ketua Zhang mengenai monopoli pabrik saya bukanlah tidak benar. Pertama, buah yang kami gunakan semuanya dibeli dari petani lokal yang telah kami kontrak. Sama sekali tidak mungkin menciptakan siklus bisnis tertutup, apalagi untuk menguasai kehidupan mereka. Lalu kau mengirimkan barang secara gratis kepada distributor? Bagaimana kau menjelaskan tentang menghancurkan pesaing? Ketua Zhao memberikan layanan gratis hanya sebagai strategi pemasaran. Apalagi sekarang nama kita sudah terkenal. Kami sudah mulai mengenakan biaya. Mengenai monopoli, itu sama sekali tidak mungkin terjadi. Setahu saya, setidaknya masih ada 4 atau 5 perusahaan dominan seperti kita yang beroperasi di pasar saat ini. Yang Anda katakan sangat berbeda dengan data yang diserahkan oleh pengurus kami. Ketua Zhao. Ini adalah situasi sebenarnya di pabrik kami. Anda dapat memeriksanya. Melihat laporan minggu lalu, kami harus membayar pajak perusahaan sebesar 150.000 setiap bulan. Dan seiring dengan perkembangan perusahaan yang signifikan, pajak yang harus dibayar juga akan semakin meningkat. Kesempatan kerja juga akan meningkat secara bertahap. Memecahkan masalah pengangguran di masyarakat. Ini sertifikat kami untuk mempekerjakan penyandang disabilitas. Benar-benar perusahaan yang unggul dan bertanggung jawab secara sosial. Kau selidiki sendiri situasi pabrik Jus Meiziuan. Kita bertemu lagi setelah hasilnya keluar. Baik.
Investigasi ketua sebelumnya semuanya tidak benar. Teman sekamarnya menerima suap saat bertugas. Tidak mungkin. Apakah rakyat memberinya kekuasaan untuk menyakiti rakyat? Kepatuhan pada regu adalah Tuan Li. Maafkan saya. Saya meminta maaf kepada Anda. Oh, bagaimana ini bisa terjadi? Jangan minum lagi. Wirausahawan sebaik Anda yang seharusnya kami lindungi. Tidak apa-apa, asalkan sudah diselidiki. Semuanya akan baik-baik saja. Nanti saya akan pergi ke pabrik Anda untuk membantu membuka blokirnya. Aduh. Bos Lin kenapa belum kembali? Aduh, Pak Manajer Bai. Jangan-jangan kau masih menunggu orang tidak berguna itu? Kurasa. Dia sudah meninggalkan pabrik dan kabur. Siapa bilang aku kabur? Kau ini orang tidak berguna. Kembali sendiri apa gunanya? Seandainya aku kau, aku akan mencari celah untuk bersembunyi. Malunya. Siapa yang bilang aku pulang sendirian? Lagi pula, kau pasti akan membuka blokir pabrikku nanti. Aku tidak peduli kau bersama berapa orang. Yang aku tahu, siapapun yang melanggar hukum harus menerima sanksi. HMPH, apakah dia tidak tunduk pada hukum? Tuan Lin, bisakah pabrik kita beroperasi lagi? Tenang, tempat ini sudah diblokir. Kalian harus pergi dalam waktu 10 detik. Kalau tidak, saya berhak menangkap kalian. Cepat pergi. Saya akan memborgol kalian, lihat saja siapa yang berani. Kakek, Anda siapa? Saya sarankan Anda jangan ikut campur. Awas, nanti saya borgol Anda. Borgol aku? Coba. Baiklah, hari ini aku ingin melihat apakah kau benar-benar punya hak itu. Hahaha, arogan. Tangkap dan borgol dia. Hei hei hei. Kalian gila ya? Kalian mau apa denganku? Tangkap dia sana. Presiden Sang, salam kenal. Apakah dia dari pengawas? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana orang tidak berguna ini bisa menemukan ketua Sang? Oh, aku tahu. Dia mengira kau palsu. Diam. Ketua Zhang kita sendirilah yang merobek segel itu untukku. Polisi pembebasan yang membawaku kembali ke kantor polisi. Selidiki perusahaannya. Cari tahu dia berhubungan dengan prajurit mana. Yang membawa pergi Dong Ping An. Kau tunggu saja. Pergi. Tuan Lin. Saya mohon maaf atas kejadian hari ini. Ketua Zhang, saya sangat berterima kasih atas kehadiran Anda hari ini untuk membantu saya. Saya sudah sangat berterima kasih. Haha. Semoga Tuan Lin dapat mengelola perusahaan dengan baik. Pengembangan ekonomi daerah masih bergantung pada kalian. Haha, Ketua Zhang, Anda keterlaluan. Ketua, barusan ada telepon dari Badan Keamanan. Orang itu sudah diselidiki. Tuan Lin, saya masih ada beberapa urusan. Jadi saya permisi dulu. Jalan-jalannya, Ketua Zhang, jalan-jalan. Kau segera panggil kembali semua pekerja dan kembalikan produksi. Buka pintu. Buka pintu. Buka pintu. Buka pintu. Buka pintu. Minggir. Buka pintu. Ketua Chen, ada apa gerangan? Kami menerima laporan. Televisi Anda yang aman itu diperoleh dari hasil spekulasi dan pencurian. Sekarang kita akan menyita televisi ini dan membawanya untuk diselidiki. Apakah Ketua Chen salah? Kami tidak mencuri. Itu semua hasil kerja keras kami untuk hal yang benar. Bisnis yang sah. Pabriknya saja sudah ditutup. Bisnis sah apa lagi? Cepat pergi. Ah. Ah. Jangan lepaskan aku. Kau, ah. Ketua, kau bilang hanya benda kecil ini? Bagaimana gambarnya bisa keluar? Ini teknologi tinggi. Kalau tidak, bagaimana bisa menjual kura-kura? Benar juga. Tapi ini semua kue gulungan salju, ya? Jangan-jangan rusak waktu dipindahkan? Bodoh. Ini harus menunggu sampai jam 7 sampai pukul 9.30 malam baru ada acaranya. Ayah, bos. Ayah,
bos. Lihat, orang yang cerdas mengambil alih TV-nya. Ya kan? Keberuntungan tidak baik. Ayah, mengapa mereka merebut televisi rumah kita? Mereka menonton televisi mereka sendiri. Sembarangan bertanya kepada pemimpin. Televisi ini menjadi milik mereka. Lalu bagaimana? Tenang saja, televisi itu akan kembali kepadamu setelah mereka menemukanmu. Hai, Ketua. TV ini kok semua tahun 2018 ya? Ini juga tidak ada jalan keluarnya. TV ini harus dihubungkan antenanya dengan sinyal dari langit. Iya, antenanya di mana? Di belakang TV. Di belakang tidak ada. Kenapa harus? Pergi makan? Jangan lari. Ini, Anda ingin menghalangi saya? Tanpa dua kabel ini, kita tidak bisa menonton TV. Lalu bagaimana jika mereka mencari Anda lagi? Bukankah aku bersamamu? Baiklah, besok aku akan pergi ke sana untuk menonton. Kita harus segera pindah ke kota, agar orang-orang itu tidak terus mengarang cerita tentang hantu. Baiklah, ke kota saja. Ke kota saja. Semoga aman dan damai, Guanzi. Lin Ping'an, keluar kau. Komunikasi antena. Bukan aku. Bukankah kalian sudah mengambil semua televisi saya? Aku mana punya antena sih hahaha. Jangan pura-pura bodoh. Televisi Bapak itu hasil barang selundupan. Harus diserahkan pada Chun Hui. Kurang satu aksesoris. Semua itu barang bukti yang kau sembunyikan. Ini semua kejahatan berat. Kau dengarkan aku. Aku tidak mampu menanggung kejahatan berat. Lalu masuk rumah orang tanpa izin. Dan perampokan, apakah itu bukan kejahatan berat? Itu aku lakukan untuk membasmi kejahatan. Aku berhak melakukan itu. Maka aku beritahu kau, selain petugas keamanan, tidak ada seorang pun yang berhak masuk rumah orang tanpa izin. Ini disebut kejahatan. Aku tidak bisa melawanmu. Tapi televisi itu hasil barang selundupan. Bahkan dunia pun demikian, jika kau tidak menyerahkannya sendiri. Maka kami akan menggeledah. Baiklah, coba saja kalian masuk. Aku akan menggeledah. Jabat tangan yang baik. Suku asli. Hehe. Bagaimana Anda bisa datang? Anda adalah saya. Saya adalah kepala desa di desa ini. Nama saya Cedan. Oh, C. Aku ingat kamu. Ketua C, ini. Orang ini melakukan spekulasi dan penimbunan. Membawanya untuk apa? Dikritik. Spekulasi dan penimbunan. Ada buktinya? Bukti? Tidak perlu diselidiki, aku bilang padamu. Orang ini sebelumnya seorang penjudi. Tapi tiba-tiba beli mobil. Lalu beli televisi juga. Itu semua hanya bisa dibeli dengan uang hasil spekulasi. HMPH, spekulasi. Spekulasi yang bagus sekali. Apakah kau sudah mengerti situasi Wu Zhendong? Aku kira-kira sudah memahaminya. Ketua Shen. Kau tahu siapa dia? Tahu. Lihat ini. Pengusaha sukses. Li Ping'an memberikan. Ini untukmu. Terima kasih, Rendu. Terima kasih, Ketua Sang. Lin Ping'an jelas-jelas adalah pengusaha teladan yang baru saja mendapatkan penghargaan di kota kami. Bagaimana bisa di matamu dia menjadi penjahat yang melakukan praktik curang? Banyak sekali pertanyaannya. Saya tidak tahu. HMPH, tahu-tahu sudah sembarangan menjatuhkan hukuman tanpa investigasi. Apakah Ketua Chen seenaknya dan sewenang-wenang seperti ini? Bukan begitu, Inspektur Zheng. Bukan seperti itu. Ketua Chen.
Sepertinya kau sering mempengaruhi orang di desa. Situasinya? Bukan seperti itu, bukan seperti itu, bukan seperti itu. Wu Zhendong, aku sarankan untuk segera menghentikan pekerjaannya. Selidiki dengan benar. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Jangan macam-macam terhadapku. Aduh. Beliau adalah ketua Zhang dari Dewan Pengawas Kabupaten. Bagaimana kau berani mempermalukan ketua Zhang seperti ini? Orang ini sepertinya akan menulis pengaduan. Panggil orang untuk membawa saya pergi. Berbuat sesuka hati di desa. Harus dihukum berat. Jangan sampai ini masih. Tuan pemilik kedai, aku tidak sengaja. Kakak, tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hari ini sungguh berkat kalian semua. Tuan Li, omong kosong apa ini? Kami di sini bisa memiliki pengusaha muda yang seberkualitas dirimu. Itu keberuntungan kami. Pastikan untuk memimpin penduduk desa menuju kesejahteraan bersama. Ya, menjijikan. Kami masih punya beberapa jalan. Kalian pergi dulu saja. Perlahan saja, jalan perlahan-lahan. Sampai jumpa, sampai jumpa, sampai jumpa. Istriku sudah tidak apa-apa. Hahaha, sayang, besok kita foto prewedding, ya? Foto prewedding, iya, lihat saja, kita sudah menikah selama bertahun-tahun. Di rumah saja tidak ada satupun foto pernikahan yang layak. Aku selalu merasa sangat bersalah padamu. Tidak apa-apa, aku tidak serewel itu. Bagaimana bisa begitu? Kan aku sudah berjanji padamu. Ingin membuatmu hidup nyaman, kan? Lalu bagaimana dengan Wan-Wan? Ibu Wan-Wan. Aku juga ingin foto. Baiklah, kita ajak Wan-Wan, ya? Hahaha, pergi, pulanglah. Tidak menyangka Lin Ping'an ini ternyata bisa berhenti berjudi. Memang benar, kudengar dia bahkan akan pindah ke kota. Seandainya dulu yang menikah dengan Lin Ping'an adalah aku, sekarang aku juga bisa hidup enak. Kau kira dirimu setara dengan Chen Wenting? Apakah kamu setengah pandai mengurus rumah tangga? Diamlah kau. Hahaha. Lihatlah yang sibuk. Ah. Ini, Tuan Liu, mengapa Anda datang? Kenapa tidak menyambutku? Oh, itu uangnya dia, cepat masuk. Silakan, cepat masuk, ayo. Ibu, kalian ngobrol saja, kami akan kembali ke kamar dulu. Ayo pergi. Ah, Tuan Liu. Tidak punya uang, tahan saja, tidak apa-apa. Bukankah kau beberapa hari lalu bilang ingin pindah ke kota? Kebetulan aku punya satu rumah kosong di kota. Kuberikan saja untuk kalian. Ayah, berapa harganya? Sebutkan harganya. Anggap saja aku membelinya. Ah, uangnya tidak usah diurus. Tapi aku memang ada satu hal yang ingin kuminta bantuanmu. Tidak masalah. Apa itu? Aku ingin kau menjadi pacarku. Tuan Liu, saya sudah menikah. Sudah menikah kenapa? Bendera merah di rumah tetap berkibar. Bendera warna-warni di luar tetap berkibar. Bukankah itu sudah menjadi standar pria? Maaf, Tuan Liu. Bagaimana dengan urusan Wenting? Aku tidak akan melakukannya. Aku bercanda denganmu. Sampai kau ketakutan. Hahaha, sudahlah. Tidak menggodamu lagi. Kebetulan aku punya 2 undangan untuk lelang tanah. Aku ingin kau ikut denganku. Ke lelang tanah. Tuan Liu berencana terjun ke bisnis properti. Grup Teng Fei. Katanya mereka sedang mengalami masalah keuangan. Dan berencana melelang 3 lahan yang mereka miliki. Jadi aku ingin mencoba. Sekalian minta bantuanmu untuk memberi masukan. Aku juga bisa ikut denganmu. Tapi kau harus berjanji padaku. Di lelang nanti, aku yang akan memutuskan penawarannya. Tidak masalah. Bukankah ini sampah besar? Tidak menyangka kau juga ikut konferensi ini. Ini sudah gila. Ibu sudah berpesan semuanya. Kamu masih berani bicara? Seandainya bukan karena kamu, mungkin aku tidak akan dipenjara selama 2 hari. Pak Li dan Pak Wang juga pernah dipenjara.
Tapi mereka sudah berubah. Kenapa kamu masih membosankan seperti ini? Kamu mau mati? Wah, Pak Fang. Kamu juga ada di sini? Baiklah. Kalian berdua, pasangan bajingan ini, akhirnya berkumpul juga ya. Ah, kalian sudah merusak banyak sekali rencana bagusku. Hari ini kalian tidak akan bisa membeli apapun. Siapa sih yang tidak bisa bicara omong kosong? Kurasa kalian juga sudah melihat lahan milik Teng Fei Group itu, ya? Ah, aku minta maaf. Hari ini ada aku di sini. Kau tidak bisa membeli apapun. Baiklah. Kalau begitu, aku akan lihat apakah tanah yang ingin kubali bisa didapatkan oleh Tuan Wang. Kita tunggu saja. Lepaskan. Lepaskan? Halo, Tuan Li, nama saya Kimen. Saya peneliti junior. Oh haha. Halo Tuan Su. Sudah lama ku dengar bahwa Tuan Li dan Tuan Liu adalah yang Kuo dan Xiao Longen U-nya dunia bisnis. Benar-benar sesuai dengan reputasinya. Hahaha, Tuan Qi, Anda salah paham. Kami berdua hanya mitra bisnis. Apalagi saya sudah menikah. Menikah? Menikah? Bagus sekali. Aduh, kedinginan. Bukan Kiao. Benar-benar bukan. Sudah. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Ya. Sampai jumpa. Lepaskan. Selamat datang para hadirin dalam acara lelang ini. Lelang tanah ini atas permintaan Bapak Xie dari grup Teng Fei. Untuk 3 bidang tanah miliknya. Semua mengikuti aturan penawaran tanpa batas, harga tertinggi menang. Sekarang saya nyatakan lelang resmi dimulai. Acara lelang resmi dimulai. Pertama, kita mulai dengan barang nomor A. Harga awal 500.000, 600.000, 700.000, 800.000, 1 juta. 2 juta, 3 juta. 3 juta sekali, 3 juta. 2 kali, 3 juta. Terjual. Selanjutnya, kita akan melelang Bei Heng. Harga dasar 1 juta, 1.500.000, 2 juta, 3 juta, 4 juta. 5 juta, 5 juta. 5 juta 2 kali, 5 juta. Deal. Aduh. Tuan Li, saya sudah bilang kan, selama saya ada. Kau bahkan tidak bisa menyentuh satu pun. Haha. CD di bawah ini adalah area inti di masa depan. Ya, tentu saja harus dibayar. Selanjutnya kita mulai lelang untuk CHOD. Harga awal 3 juta, 3,5 juta, 5 juta, 6 juta. 6,5 juta. 8 juta. 8 juta. Sangat tinggi, lebih baik kita batalkan saja. 1.100.000. Kamu gila, aku tidak punya uang sebanyak itu. 1.500.000. Hei, jangan berteriak, Tuan Lin, teruskan berteriak. Ah, 1.600.000. Meskipun aku menjual diriku pun tak sebanyak itu. 20 juta. Bos Fang. Apakah kau menjual rumahmu? Lalu meminjam uang dengan bunga tinggi? Urusanmu apa? Singkatnya, 20 juta. Kau ikut atau tidak? Tanah seluas itu, harganya paling tinggi hanya 18 juta. Tanah seluas 20 juta. Selain Tuan Fang, saya rasa tidak ada yang lain di sini yang mendapat keuntungan ini. Tampaknya Tuan Fang pasti akan mendapatkan tanah ini. Apakah ada yang ingin menawar lagi? 20 juta sekali. 21 juta. Apa? Ding Ping An, kau gila ya? Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu? Kenapa aku harus melapor kepadamu berapapun uang yang kumiliki? Kau terlalu ikut campur. Baiklah, sudah kukatakan, tanah ini tidak mungkin didapat dengan harga 25 juta. Mengganggu saja. Aku tidak percaya kau masih mau dengan harga 25 juta. Tentu saja tidak mungkin, aku memberikannya kepadamu. 25 juta, ada yang lebih tinggi dari ini? 25 juta sekali. 25 juta 2 kali. 25 juta. Terjual. Hahaha. Nak. Kau berani melawan aku? Kamu masih terlalu muda. Hahaha. Kamu tertawa apa? Aku tertawa.
Kamu sudah menghabiskan lebih dari 30 juta, tetapi hanya mendapat 3 lahan yang buruk. Hahaha. Aduh, adikku. Kupikir kamu ini iri karena tidak mendapatkannya. Beberapa lahan ini adalah pusat kota masa depan. Bagaimana mungkin lahan terlantar? Hahaha. 3 lahan ini. Awalnya adalah lahan industri. Ingin diubah menjadi lahan untuk warga. Biaya membersihkan lahannya tidak murah loh. Omong kosong. HM. Laporan pemeriksaan kualitas tanah ini sepenuhnya sesuai dengan standar sipil. Ini fitnah. Kau akan bertanggung jawab secara hukum. Membeli perusahaan inspeksi tanah. Mengapa proporsi pemurnian tanah harus setinggi itu? Maksudmu laporan pemeriksaan tanah ini palsu? Palsu? Tidak mungkin. Kau kira kau siapa? Kau punya bukti? Berani sekali kau mengada-ada di sini. Bukti, aku tidak punya. Tapi, asalkan kita melakukan penyelidikan di lokasi. Benar atau salah, semua orang akan mengetahuinya. Laboratorium pengujian ponsel pasti harus melalui departemen terkait. Bagaimana mungkin bisa dipalsukan? Itu benar-benar menakut-nakuti. Baiklah. Berhenti. Haha. Qin Lao. Karena sudah ada yang mengajukan pertanyaan, kalian tidak memberikan penjelasan, ya sudahlah. Masih ingin menyerang? Pak Tua Qin, ini tidak benar. Hahaha, kalau begitu, ayo kita bertindak. Hahaha. Tuan Qin, Bapak ini yang lebih dulu mengganggu polisi saat menjalankan tugas. Kami hanya mengikuti prosedur. Mempersoalkan keabsahan dokumen kalian juga termasuk mengganggu polisi saat menjalankan tugas. Hahaha, sungguh keterlaluan. 7 tetua tidak tahu tentang ini. Haha, kau bertindak sangat sewenang-wenang. Ini menunjukkan pasti ada masalah dengan tanah ini. Aku tahu. Kita selalu mematuhi hukum dan peraturan. Apakah memang mematuhi hukum dan peraturan? Mereka baru tahu setelah melakukan penyelidikan. Berganti posisi. Pak Li, kenapa Anda begitu yakin bahwa hasil tes lahan ini tidak memenuhi syarat? Saya juga hanya menebak. Menegak. Qin Lao, kau dengar? Anak ini hanya mengada-ada. Dia tidak memiliki bukti dan tidak tahu malu. Jelas dia ingin membunuhku. Entah apa yang dikatakan Tuan Li itu ada dasar atau tidak. Sebelum laporan pemeriksaan kami keluar, semua kesimpulan masih terlalu dini. Karena komposisi tanah ini masih diragukan, maka saya akan memeriksanya sendiri. Cabut. Apa? Seberapa yakin kau? Sangat aman. Jangan bermimpi lagi. Lahan ini sama sekali tidak mungkin ada masalah. Pak Bao sudah membayar uang untuk lahannya kan? Tentu saja. Apa kau masih ingin menawar denganku? Sayang sekali, sudah terlambat. Bukan, aku takut kau kabur nanti. Kau benar-benar keras kepala. Kakak ipar, jika lahan ini sedikit saja bermasalah, kau akan berlutut dan memanggilku kakek. Tidak perlu, lebih baik kau pikirkan bagaimana mengambil kembali uangmu. Cih, lelucon. Nanti, setelah Tuan Qi kembali, aku akan lihat sampah mana yang akan dipatahkan. Bagaimana keadaan Tuan Qin? Kedua lahan itu semuanya melebihi batas kandungan logam berat. Apalagi, sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Itu kan laporan pemeriksaan yang sudah diverifikasi. Ini semua benar. Tuan Tua Qi, bagaimana kalau Bapak memeriksanya lagi dengan teliti? Apakah Anda salah lihat? Qi Lao. Bagaimana bisa Tuan Huang bahkan tidak percaya Qi Lao? Kakak perempuanku menjadi murid selama 20 tahun lebih. Tidak pernah melakukan kesalahan. Ya, kalau begitu, lalu, apakah dia masih bisa membangun rumah? Sesuai peraturan. Sebelum pembersihan lahan selesai. Sebuah batu bata pun tidak boleh masuk ke sini. Itu sudah habis. Beberapa orang sudah kehilangan uang mereka dalam waktu 3 hari. Memang benar. Baiklah. Saya mengerti. Pemandangan di 2 lahan lainnya sudah terlihat. Sama seperti di sini.
Semua sudah habis, semuanya sudah selesai. Berhenti. Kembalikan uangku. Penipu. Kembalikan uangku. Uang apa? Satu ganti satu ayah. Segera terbentuk pasukan. Kau ini bos uang. Hei, kakek. Kembalikan pisaunya. Kau bajingan. Ini milik ayahmu. Hahaha. Lihat baik-baik situasi ini. Di gambar pertama di atas, kualitas individualnya sudah ditulis dengan jelas. Itu karena kau sendiri yang membuat kesalahan. Aku menipu uang ini. Haha. Aku mengendalikannya seperti boneka. Kembalikan uangku, kembalikan uangku. Bos O. Kripto yang kau foto, bisa ku terima. Liu Tian, kau gila. Mau ngapain dengan kripto ini? Tapi aku hanya satu-satunya. Daun. Katakan sesuatu. Berikan lebih banyak. Bahkan setengahnya pun cukup. 1 juta benar-benar terlalu sedikit. Hanya 1 juta untuk daun ini. Jual atau tidak, aku memberimu 10 detik. 19.876 baik. Tidak dijual 1 juta. Hanya 1 juta. 1 juta semuanya untukmu. Baik. Kau tahu betul bahwa ketiga batu giok ini palsu. Kau masih membelinya 1 juta. Jangan khawatir. Bagaimana aku bisa tidak khawatir? 100 juta rupiah bukanlah jumlah kecil bagi perusahaan saya. Kau tertawa apa? Apa kau bisa menyelesaikan masalah lahan? Aku memang punya cara. Kerjanya agak sulit. Cara apa? Cepat katakan, ada sesuatu yang disebut logam berat. Pen stabil logam berat. Bagaimana aku tidak pernah mendengarnya? Itu garam batu diskon 20%. Tentu saja belum pernah mendengarnya. Benda ini memiliki efek adsorpsi, pengendapan, dan oksidasi besi terhadap logam berat di dalam tanah. Dapat secara efektif mengurangi kadar logam berat di dalam tanah. Belum berhasil dikembangkan. Lalu bagaimana caranya? Ini masalah prinsip saja. Asalkan mau mengeluarkan uang dan waktu untuk mencari sekelompok ilmuwan, segera bisa dikembangkan. Baiklah, saya akan mengaturnya sekarang. Asalkan masalah lahan sudah teratasi, kita akan kaya raya. Tuan Liu, Chen Wenting sudah menunggu di luar. Istriku. Sebelumnya bukankah saya bilang punya rumah di kota? Kebetulan hari ini saya sudah meminta Wenting. Kita pergi bersama untuk melihatnya. Tuan Liu, saya sangat berterima kasih padamu. Sama-sama, kamu masih sungkan denganku? Ayo, ayo. Cepat masuk. Wah, rumah ini sangat cantik. Suka? Kalau suka, besok kamu pindah saja. Tuan Liu, ini tidak baik, kan? Tidak apa-apa, terima saja. Ya, keluarga kalian, Lin Pingan, sudah banyak membantuku. Rumah ini saja, tidak seberapa, tidak penting. Kalau begitu, terima kasih, Tuan Liu. Hai, Chen Wanting itu. Sekarang sedang menikmati hidup mewah ya. Chen Wanting sekarang setiap hari makan enak dan hidup mewah. Tidak seperti keluarga kita yang makan sayur basi. Kalau begitu, pergilah makan di rumahnya. Hei, kamu orang gemuk. Sejak aku bersamamu, aku belum pernah merasakan hari-hari yang baik. Sekarang kamu berbicara juga sudah mulai menyakiti hatiku. Wanita itu, Chen Wenting, lembut dan baik hati. Lihatlah dirimu sendiri. Penampilanmu seperti wanita tua yang kusam. Kau perempuan gemuk. Berani sekali kau mengulanginya. Wang Shenbo. Aku. Kurasa hidupku sudah tak tertahankan lagi. Ah 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 ah.
Ah ah ah. Ah, ada apa? Rumahku terbakar. Aku lihat kamu. Ah, istriku. Lepaskan aku. Tolong selamatkan istriku. Ah, siapa si brengsek yang jadi kura-kuraku? Istri dan menantu perempuan. Ah, istriku. Aku. Tidak boleh menikah. Oh, kamu bilang kamu melihat siapa yang memulai api? Ya, aku melihatnya dengan jelas. Siapa? Dia, Li Ping'an. Lin Ping'an? Kamu yakin itu dia? Aku yakin. Aku. Kamu pergi. Kamu adalah istriku. Kau orang bodoh. Kau masih menyentuh apa? Bukan aku. Ayo ikut kami. Bukan kalian. Lepaskan aku. Aku tidak tahu apa-apa. Tidak tahu? Aku belum pernah melihat penjahat yang secara sukarela mengakui kejahatannya. Bawa pergi. Teman, teman, teman. Katakan mengapa kau harus membakarnya. Hanya ingin melihat kehebohannya. Mulutmu benar-benar keras. Kau akan mengatakannya cepat atau lambat. Ah, Anda dengan sengaja membakar rumah saya. Dan membakar menantu perempuan saya. Kau harus membakar rumahnya dengan sengaja. Hari ini juga akan kubinasakan keluargamu. Membakar. Halo Tuan Liu. Tidak baik, terjadi kebakaran. Terbakar begitu saja. Terlalu murah untuk Li Ping'an. Ya memang. Betul, betul. Ya, ya. Dia membakar istriku. Aku akan membalasnya dengan nyawa. Benar, seret Chen Wenting keluar dan bakar dia bersama-sama. Kalian setuju, kan? Setuju, setuju, setuju. Para tetangga. Ikutlah denganku masuk. Suamimu membakar rumahku. Dan membakar istriku. Aku akan memintamu mempertanggungjawabkannya. Lepaskan aku. Lepaskan aku, Chen Weiting. Dia adalah binatang buas. Seandainya bukan karena dia, kamu juga akan mati. Tidak, kalian salah. Bukan dia. Bukan dia. Sampai sekarang kau masih membelanya? Sampai sekarang, kau masih membela dia. Wang Pangxi sendiri yang melihat Ping'an membakarnya. Jangan bicara. Sekarang jangan bicara. Berhenti. Berhenti. Kalian gila ya? Cepat lepaskan orang itu, nenek tua. Rumahku dibakar, menantu perempuanku dibunuh. Kau harus mati. Omong kosong. Ayah, kau baik-baik saja? Lepaskan orang itu. Ini hukuman mati sewenang-wenang. Itu ilegal. Jangan berani. Dia, Lin Ping'an, membakar istriku sampai mati hari ini. Wanita ini, tak seorang pun boleh membawanya pergi hari ini. Kau bilang barang itu dari Lin Ping'an? Apa kau punya bukti? Wang Pangxi sendiri melihatnya. Kau tidak percaya? Tanya dia saja, Wang Fazzi. Nana sepertinya baru saja pergi. Hanya berdasarkan omongan orang lain. Kalian akan membakar istri dan anak perempuan Lin Ping'an? Masih adakah hukum? Guru, ayo pergi. Baiklah. Terima kasih, Tuan Luo. Tenang saja, mereka pasti akan menemukan pelaku sebenarnya. Baiklah, kalau begitu menurutmu bukan dia yang membakar tempat itu sebelum meninggal? Lalu siapa lagi? Kami sedang menyelidikinya. Tapi tolong tenang semua. Kami pasti akan menangkap pelaku sebenarnya. Dan akan membuatnya menerima hukuman yang setimpal. Kalau begitu, semoga kita segera menemukan pelakunya. Bubar. Pergi semua. Bubar.
Sekarang, selain dia, kau tidak bisa berbuat apa-apa. Maka kami mohon kepada kalian berdua untuk memberikan keadilan kepada keluarga kami. Tenang saja. Zhang Wei, aku akan membawa petugas penegak hukum untuk menyelidiki. Sudah setengah tahun aku mencari kode misterius itu. Kalian cepat pulang saja. Jika ada kabar, aku akan memberitahu kalian. Tuan Liu, Ketua Zhang. Istriku tidak apa-apa, kan? Tenang saja, mereka semua di rumah. Syukurlah, syukurlah. Katakan yang sebenarnya padaku. Apakah api ini kau yang nyalakan? Bukan aku, sungguh. Bagaimana? Sekarang sudah ada uang untuk pergi. Berdasarkan penyelidikan Departemen Penegakan Hukum, hanya ada satu orang yang punya waktu untuk melakukan pembakaran malam ini. Wang Wang, kau tahu? Saat dia menuduhku, aku sudah tahu itu dia. Sekarang hanya kecurigaan. Belum ada perasaan kehilangan hati. Dia pasti sedang marah. Kejadiannya tidak bersih. Pasti tidak dibersihkan sampai tuntas. Di tangannya seharusnya ada bau yang sangat menyengat. Di tangannya seharusnya ada bekas yang sangat jelas. Dan di TKP seharusnya ada korek api atau pemantik api. Asal menemukan dia, lalu verifikasi sidik jarinya, kita bisa menyelesaikannya. Oh, Zhendong. Aku punya petunjuk terbaru di sini. Hai, Wang Pangpangzi. Pulang malam sekali. Begitu banyak pekerjaan rumah yang harus kulakukan sendiri. Kau ngapain? Bicaralah, pergi kau. Kau gila, si gendut. Ngomong apa? Brengsek. Kalian juga saksikan. Tanganku kotor. Aku cuci dulu ya. Bau minyak di tanganmu sangat menyengat. Mungkin terkena di depan rumah limpingan ya? Semoga begitu. Kalian siapa sih? Berani-beraninya tidur ngorok di rumah orang. Diam kau. Ini Tuan Putri Sensu. Tuan Putri Zenzu, maafkan kami. Ada apa kau mencari Pak Wang? Ada. Ada urusan penting. Saya menemukan korek api di TKP. Silakan ikut kami. Pak Wang, ya. Maaf, kakak. Gemuk. Gemuk, kau kemana saja? Itu terungkap. Bagaimana? Kau kunci dulu saja. Berdasarkan perbandingan, bensin yang tersisa di tubuh Wang Fadzi sama persis dengan di TKP. Selain itu, ditemukan korek api di TKP yang sangat mirip dengan miliknya. Besok akan diumumkan. Mengembalikan nama baikmu. Terima kasih, Kak Chen. Ah, tidak apa-apa. Cepatlah kembali. Aku masih menunggumu. Terima kasih semuanya malam ini. Aku akan makan dulu. Selamat. Mereka tidak apa-apakan kamu, kan? Semuanya sudah jelas. Ternyata Wang Pangzi. Syukurlah sudah ketemu. Iya, sayang. Malam ini kita bereskan barang-barang. Besok pagi kita pindah ke kota. Terburu-buru sekali, apa tidak terlalu cepat? Kau juga sudah tahu apa yang terjadi hari ini. Aku tidak ingin kamu dan Wen-Wen mengalami masalah lagi. Baiklah, kita pergi ke kota. Ibu, naiklah ke mobil.
Semoga besok aman. Aku ingin tidur. Baiklah, semuanya akan kupatuhi, istriku. Istriku, aku baru membuka perusahaan real estate. Besok kamu dan ibu kembali untuk potong pita, ya? Benarkah? Hahaha. Selamat atas pembukaan usaha, Bos Lin. Semoga bisnisnya lancar, terima kasih. Selamat, Bos Lin, selamat. Terima kasih, Tuan Liu, atas kehadirannya hari ini. Ah, Tuan, jangan sungkan. Semua berkat metodemu. Semua lahan kapas saya sudah memenuhi syarat. Ini sedikit hadiah. Sebagai tanda hormat. Kalau begitu, saya tidak akan sungkan. Jangan sungkan. Hahaha. Selamat, selamat, selamat. Hari ini, upacara pemotongan pita saya diramaikan oleh kehadiran kalian berdua. Saya benar-benar merasa terhormat. Tuan Liu, Anda terlalu berlebihan. Anda adalah pengusaha sukses di daerah kami. Kami datang untuk mendukung Anda. Itu sudah sewajarnya. Benar, bukan? Hahaha. Silakan, 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 silakan. Karena semua orang sudah lengkap. Maka mari kita mulai. Saya umumkan bahwa perusahaan properti Ping An resmi berdiri hari ini.